Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu Laras. Salam para sahabat-sahabat bediler dimanapun anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi ya sobat bediler ya sama Sniper Magnum. Kali ini kita sudah menggambar senapan merek gejluk ya sobat bediler ya, atau pasopati atau dan lain sebagainya lah. Kinerjanya kurang lebih, gambarnya kurang lebih seperti ini. Apabila ada kesalahan gambar, mohon tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya sobat bediler ya. Nah, kita jelaskan dari sini dulu ya sobat bediler ya. Kita jelaskan apa-apa aja ini ya. Ini stang tabung, ini baut, ini tutup stang baut ya, dan ini penyetabil tekanan, penyetabil supaya dia ini diciptakan seperti ini supaya dia nggak bengkok ya sobat bediler ya. Nah, yang ini yang nggak bengkok apanya? Nah, ini stang pompanya ya, supaya nggak bengkok, supaya dia tetap lurus ya. Ini baut, ini tutup ruang tabung, ini bautnya ya, ini kuncinya, dan ini coupler. Nah, kalau gejluk itu diciptakan ada dua ya sobat bediler ya. Yang ini yang coupler dari sini dan ada pompanya juga. Nah, ini o-ring ya sobat bediler ya. Ini laras ya, ini tabung, dan ini pair, ini sekat untuk pair. Ini valve, ini yang ini rumah valve. Ini o-ring, ini pen, ini pentilnya ya, pentil valve ya. Terus ini tojo, ini chambernya, ini hammer, ini rumah hammer, ini trigger, dan ini penyetelan power ya sobat bediler ya, penyetelan power hammer ya di hammer. Ini baut juga, ini o-ringnya dua, saya kasih dua. Ini sebenarnya macam-macam ya sobat bediler ya, macam-macam. Kalau gejluk itu ada yang satu, kadang ada yang dua gitu kan. Ini pair, ini valve juga, dan ini o-ring, ini rumah penampungan angin ya, penampungan angin untuk pompa ya, stek pertama. Nah, ini valve-nya, ini pentilnya ya, ini pair, dan ini pelornya ya sobat bediler ya, guli-guli lah kalau kita bilang. Nah, ini o-ring. Ini yang ungu ini angin nih ya sobat bediler ya, angin ya. Nah, kita jelasin mulai dari pompa dulu ya sobat bediler ya. Nah, begitu setang pompa kita tarik ke atas gitu kan. Kita tarik, anggap aja ini di atas, ini di sini di bawah, anggap aja lah udah. Begitu stang pompa kita tarik ke atas ya kan, tarik seperti ini, maka yang terjadi, nah ini sobat bediler. Nah, ini ada di sini ada sebuah lubang kecil. Kenapa ini diciptakan para pengrajin senapan ini ada sebuah lubang kecil? Karena ada angin yang karena membutuhkan angin kompresi dari luar. Kenapa ini seperti ini? Ya di sini kan kalau ditarik kan istilahnya kan ini nggak ada angin, jadi seperti berat ditarik ke atas gitu karena tidak ada angin masuk dari luar. Nah, setelah kita ciptakan seperti ini, nah maka angin akan otomatis masuk ke dalam, menuju ke rumah piston pompa gitu sobat bediler ya. Nah, selanjutnya setelah ini ditarik, seperti ini, begitu ini setang pompa kita tekan ke bawah gitu kan, ke bawah kemari, maka yang terjadi pompa ini, o-ring ini, kalau kita bilang bahasa itunya kopnya ya, kopnya lah, kita bilang kopnya lah, kata bahasa kerennya itu kopnya lah, kata orang-orang yang bagi nggak tahu lah gitu. Kop ini setelah ini melewatin lubang dari sini, maka yang terjadi adalah pengompresan angin. Nah, angin di sini kan semakin dia ditekan kemari,
maka yang terjadi angin yang ada di sini semakin menyempit, semakin membesar tekanannya. Itu sobat builder ya. Nah, setelah ini ditekan sampai ujung kemari, nah seperti ini. Nah, ini yang terjadi adalah pompa, adalah angin ini memasukin ruangan inlet tabung stek pertama ya sobat builder ya. Kenapa ini diciptakan seperti ini? Nah, ini sobat builder ya. Kalaulah ya kita langsung membuat satu stek aja gitu kan. Ini beda sama punya Oakley, Subtiger atau Benjamin Franklin atau dan lain-lain lah sejenis Oakley ya. Beda ya. Kalau kita langsung kita pasang misalkan di sini langsung ke angin tabung ruang ledak semua. Itu akan menjadi sangat berat pompanya sobat builder ya. Kenapa itu terjadi sangat berat? Karena volume angin di sini sangatlah tinggi yang di sini. Nah, gitu. Nah, kita jabarin satu-satu dulu ya. Kita dari sini aja dulu, nanti kita jelaskan sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sobat builder. Setelah ini sudah memasukin lubang, setelah ini sudah memasukin ke ruang stek pertama pompa. Nah, ini kan di sini angin sudah tinggi. Nah, ini sudah tinggi. Maka sudah tinggi ini, misalkan di sini anggap saja tekanan yang dari tabung ini 1000. Ini dipompa 10 kali. Ini akan terjadi seperti ini sobat builder. Serut begitu tarik. Di sini ada daya tekanan dari sini yang menyorong valve. Di ini beda ya, tekanan yang tekanan per yang ada di sini sangat beda sama tekanan per yang sebelah sini. Di sini dia lebih kecil, di sini dia lebih besar. Kalau angin di sini semakin tinggi, angin yang ada di sini semakin tinggi, maka valve ini akan otomatis terbuka. Bagaimana cara kerjanya itu bisa otomatis terbuka? Nah, ini saya jelaskan sobat builder ya. Nah, di sini ingin di sini anggap saja di sini 1000 PSI misalkan lah. Ini dipompa terus. Dipompa terus kan. Ini sampai 20 atau 10 kali. Nah, tekanan yang di sini sama-sama 1000. Di sini 1000 PSI, di sini 1000 PSI. Kalaulah di sini ditambah dipompa di sini ditambah anginnya, maka yang terjadi ini kan udah kelebihan daya. Kelebihan tekanan. Nah, kalau sudah lebih tekanan, maka otomatis yang di sini nggak bakalan terbuka karena di sini menyorong angin ke sana. Yang terbuka adalah yang di sini sobat builder. Otomatis dia terbuka seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau angin sudah dia tinggi di sebelah sini. Nah, itulah cara kerjanya PCP gejluk ya. Beda sama yang seperti biasa-biasanya itu. Cuman kalau kita jabarin lagi kayaknya mirip juga ya sobat builder ya. Yang PCP itu kan nggak ada model seperti ini. Kalau PCP seperti biasanya itu kan dia mainnya ada di pompa bukan di sini. Kalau ini kan misalkan sampean beli gejluk karena ribet kali, misalkan senapan masih bawa pompa misalkan seperti itu ya, belilah gejluk sampean gitu kan. Jangan beli kayak PCP gitu kalau nggak mau ribet gitu kan. Kalau saya sih lebih PCP, saya tidak mau menjelek-jelekan senapan yang kayak gini, enggak. Semua senapan itu bagus menurut saya, sama aja, semua kerjanya sama saja. Mau harga yang 50 juta sama saja, itu semua sama saja gitu. Oke, selanjutnya dipompa lagi, ini akan terbuka, guli-guli akan terbuka karena angin kompres sini masuk, terbuka. Di sini terbuka juga karena ada dorongan angin dari sini. Ini nutup karena angin di sini sudah tinggi. Setelah ini sudah tinggi, maka ini akan turun sebelah sini. Tekanannya kan udah turun di sini, gitu kan? Di sini akan menutup, gitu loh, sempurna. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak PCP gejluk, ya kan? Cuman saya agak ngeri-ngeri sedap juga ya sebenarnya. Kenapa seperti itu? Nah, ini di sini hanya mengandalkan baut. Itu yang sering meledak ya sobat builder ya. Itu yang sering meledak.
di sini baut juga, di sini baut, di sini baut, di sini baut. Kalau PCP seperti biasanya dia kan memakai drat gitu kan, ulir gitu kan. Di sini ada ulirnya. Kalau ini ulir kok biasanya. Kalau biasanya PCP gejluk ini pakai baut gitu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini maka kita tarik. Nah, kita tarik ya. Nah, ini yang saya jelasin ya sobat blur ya. Nah, kalau PCP gejluk ini model triggernya beda sama seperti biasanya. Modelnya dia kan kalau PCP seperti biasanya itu kan satu track. Cuma tracknya kenapa PCP gejluk itu sampai full FPS-nya sangat tinggi? Ya karena ada hammernya di sini, tracknya sangat panjang banget sobat bediler. Ada saya semalam pernah memperbaikin PCP gejluk. Tracknya itu ada 7 sobat bediler ya. Track gergajinya ini seperti ini ada 7. Nah, itu kencang banget sobat bediler ya, sangat kencang gitu, kencang banget. Ini hanya 3 saya buat gitu kan, biar nggak terlalu payah. Nah, kita tarik seperti ini, kletek. Misalkan kita tarik 1 seperti ini kan, kita tarik 1, ini otomatis akan naik ya, bunyi. Biasanya kalau tarik 1 kletek bunyi gitu, kedua kletek. Nah, ini kita langsung kita tarik 3 aja, kletek. Berapa ya, 1 2 3 4, track 4 lah kita. Ini kadang-kadang ini sudah sangat beda sobat bediler ya. Semakin panjang track track hammer ini ke belakang, maka otomatis semakin kencang pukulannya sobat bediler ya. Cuman masalah setelan powernya itu tergantung yang kalian asumsikan lah gitu kan. Kalau menurut saya itu mau track panjangnya 2 km pun bisa, angin 1 tabung dikeluarin pun bisa sobat bediler ya. Oke, kembali ke ini ya sobat bediler, cara kerjanya. Setelah ini sudah nyangkut seperti ini, maka yang terjadi dia akan menyangkut di sebuah titik yang sudah kita buat ya, seperti kayak biasanya gitu, nyantol seperti ini. Nah, setelah nyantol maka sudah safety seperti ini, peluru kita masukkan seperti ini, maka yang terjadi kita petik triggernya, dia akan lompat. Nah, kenapa ini lompat seperti ini? Nah, ini bagi yang masih pemula nih belum tahu, saya jelasin. Karena ada daya tekan ampere dari sini ya. Seperti ini, seperti itu. Nah, di sini angin. Nah, seperti inilah cara kerjanya. Nah, maaf sobat blur. Nah, seperti ini kita dilambatin lah, kita bilang ini sobat blur ya. Nah, pada kalian pada yang sudah pro gitu kan, mempunyai senapan ini, nggak usah lah nengok inilah kalau udah yang pro. Ini kasihan yang bagi pemula ini yang belum tahu senapan ini kan. Kadang-kadang saya satu hari ini menerima pesan ya kan, ada sekitar 20 orang, bang cara kerja PCP itu gimana sebenarnya bang, yang masih pemula kasihan gitu kan, yang belum tahu. Misalkan kalian belum bisa, ini saya ajarin lah sampai bisa gitu. Kadang-kadang kan kasihan nengoknya kan, dia betuli ke bengkel senapan, bang udah diperbaikin katanya. Udah bang, nanti sampai rumah dia bocor lagi, kasihan juga kan gitu kan. Udah bayar mahal-mahal, cari duit udah susah sekarang kan gitu kan. Mungkin kurasa cukup ya sobat blur ya, cukup sampai sini saja ya sobat blur ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.